Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ustadz dalam pembelajaran kita Pendidikan Agama Islam. Bagaimana kabarnya Ananda semua? Semoga masih sehat, tetap semangat, tetap rajin menuntut ilmunya, terutama pembelajaran pendidikan agama Islam. Jadi hari ini kita lanjutkan kembali ya Ananda semua pembelajaran pendidikan agama Islam kita hari ini. Nah, tapi sebelum memulai pembelajaran, Ustadz ingin mengingatkan kembali kepada Ananda semua agar selalu menjaga kesehatan, menjaga kebersihan di era pandemi seperti ini. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun, keluar rumah menggunakan masker, dan melaksanakan protokol-protokol kesehatan yang sudah disampaikan oleh pihak pemerintah. Oleh karena itu, kita harus ekstra hati-hati dalam menjaga kesehatan dan terus melaksanakan pembiasaan-pembiasaan yang sudah disampaikan, baik sholat berjamaah, sholat duha, sholat ibadah-ibadah sunnah yang lainnya, yang mudah-mudahan terus menjadi kebiasaan kita di kehidupan sehari-hari. Nah, dan jangan malas juga membantu orang tua di rumah supaya ilmu yang dituntut, ilmu yang dicari mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Serta sebelum memulai pembelajaran jangan lupa agar selalu memohon, berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar dimudahkan dan dilancarkan dalam menuntut ilmunya. Nah, terutama pada pembelajaran hari ini tentang pendidikan agama Islam. Nah, jadi langsung saja Anda semua kita lanjutkan pembelajaran kita ya. Langsung saja kita masuki kepada selanjutnya yaitu kompetensi dasar kita. Kompetensi dasar kita pada hari ini 1.2 terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang yang ikhlas, sabar, dan pemaaf. 2.2 menunjukkan perilaku ikhlas, sabar, dan pemaaf sebagai implementasi pemahaman Quran Surat An-Nisa nomor 4 ayat 146, Quran Surat Al-Baqarah nomor 2 ayat 153, dan Quran Surat Ali Imran nomor 3 ayat 134 dan hadis terkait. 3.2 memahami makna Quran Surat An-Nisa nomor 4 ayat 146, Quran Surat Al-Baqarah nomor 2 ayat 153, dan Quran Surat Ali Imran nomor 3 ayat 134, dan hadis terkait tentang ikhlas, sabar, dan pemaaf. 4.2.1 membaca Quran Surat An-Nisa nomor 4 ayat 146, Quran Surat Al-Baqarah nomor 2 ayat 153, dan Quran Surat Ali Imran nomor 3 ayat 134 dengan tartil. 4.2.2 menunjukkan hafalan Quran Surat An-Nisa nomor 4 ayat 146, Quran Surat Al-Baqarah nomor 2 ayat 153, dan Quran Surat Ali Imran nomor 3 ayat 134 serta hadis terkait dengan lancar. 4.2.3 menyajikan keterkaitan ikhlas, sabar, dan pemaaf dengan pesan Quran Surat An-Nisa nomor 4 ayat 146, Quran Surat Al-Baqarah nomor 2 ayat 153, dan Quran Surat Ali Imran nomor 3 ayat 134. Nah, itulah kompetensi dasar kita pada hari ini yang mudah-mudahan Anda semua dapat memenuhi apa yang disampaikan dalam kompetensi dasar kita pada hari ini. Nah, selanjutnya kita masuki lagi kepada tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, ada 8 tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengidentifikasi hukum bacaan nun sukun dan tanwin dalam Quran Surat An-Nisa nomor 4 ayat 146, Quran Surat Al-Baqarah nomor 2 ayat 153, dan Quran Surat Ali Imran nomor 3 ayat 134 menjelaskan hukum bacaan nun sukun dan tanwin dalam Quran Surat An-Nisa nomor 4 ayat 146, Quran Surat Al-Baqarah nomor 2 ayat 153, dan Quran Surat Ali Imran nomor 3 ayat 134. Nomor 3, mendemonstrasikan bacaan Quran Surat An-Nisa nomor 4 ayat 146, Quran Surat Al-Baqarah nomor 2 ayat 153, dan Quran Surat Ali Imran nomor 3 ayat 134 dengan tartil. Yang keempat, mendemonstrasikan hafalan Quran Surat An-Nisa nomor 4 ayat 146, Quran Surat Al-Baqarah nomor 2 ayat 153, dan Quran Surat Ali Imran nomor 3 ayat 134 dengan lancar. Yang kelima, menyebutkan arti Quran Surat An-Nisa nomor 4 ayat 146, Quran Surat Al-Baqarah nomor 2 ayat 153, dan Quran Surat Ali Imran nomor 3 ayat 134, serta hadis tentang ikhlas, sabar, dan pemaaf.
Yang keenam, menjelaskan makna Quran surat An-Nisa nomor 4 ayat 146, Quran surat Al-Baqarah nomor 2 ayat 153, dan Quran surat Ali Imran nomor 3 ayat 134, serta hadis tentang ikhlas, sabar, dan pemaaf. Yang ketujuh, menunjukkan contoh perilaku ikhlas, sabar, dan pemaaf sebagai implementasi dari Quran surat An-Nisa nomor 4 ayat 146, Quran surat Al-Baqarah nomor 2 ayat 153, dan Quran surat Ali Imran nomor 3 ayat 134, dan serta hadis terkait. Nomor 8, menampilkan contoh perilaku ikhlas, sabar, dan pemaaf sebagai implementasi dari Quran surat An-Nisa nomor 4 ayat 146, Quran surat Al-Baqarah nomor 2 ayat 153, dan Quran surat Ali Imran nomor 3 ayat 134, serta hadis yang terkait. Nah, itulah Ananda semua tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang mudah-mudahan tercapai dan kita semua bisa mempraktekkan apa yang disampaikan dalam tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, kita masuki lagi kepada selanjutnya, internalisasi nilai Islam. Nah, jadi perhatikan internalisasi nilai Islam kita pada hari ini yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyata an Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sil man qata'aka wa'fu amman zalamaka, rawahu al-Baihaqi, yang artinya dari Aisyah dari Anas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sambunglah tali silaturahmi kepada orang yang telah memutuskanmu dan maafkanlah orang-orang yang menzalimimu. Nah, hadis riwayat Baihaqi. Nah, jadi itulah internalisasi nilai Islam kita pada hari ini, yang mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dan bisa mengaitkan internalisasi nilai Islam kita pada hari ini dengan materi pembelajaran hari ini. Nah, kita masuki kepada selanjutnya lagi pada bab 13. Hidup jadi lebih damai dengan ikhlas, sabar, dan pemaaf. Perhatikan Anda semua, di sini ada peta konsepnya. Nah, yang pertama, hidup damai dengan akhlak terpuji, ikhlas, sabar, dan pemaaf. Membaca Quran surat An-Nisa nomor 4 ayat 146, Al-Baqarah nomor 2 ayat 153, Ali Imran nomor 3 ayat 143, dan hadis terkait. Nah, selanjutnya, memahami Quran surat An-Nisa nomor 4 ayat 146, Al-Baqarah nomor 2 ayat 153, Al-Imran nomor 3 ayat 143, dan hadis terkait. Selanjutnya, menghafal Quran surat An-Nisa nomor 4 ayat 146, Al-Baqarah nomor 2 ayat 153, Al-Imran nomor 3 ayat 143, dan hadis terkait. Dan terakhir, menerapkan perilaku ikhlas, sabar, dan pemaaf dalam kehidupan. Nah, jadi itulah peta konsep kita pada hari ini pada pembelajaran bab 13 yang membahas hidup jadi lebih damai dengan ikhlas, sabar, dan pemaaf, melanjutkan materi yang kemarin. Nah, jadi mudah-mudahan dengan menyaksikan peta konsep, Anda semua bisa paham, bisa mengerti apa yang ingin kita pelajari hari ini, urutan-urutan yang ingin kita pelajari. Nah, selanjutnya kita masuki kepada materi kita pada hari ini, melanjutkan materi pada pembelajaran yang telah lalu. Nah, kemarin minggu lalu kita mempelajari tentang mari membaca Al-Quran, yaitu membaca Quran surat An-Nisa, Al-Baqarah, dan surah Ali Imran, dan memahami hukum bacaan nun sukun atau tanwin apabila bertemu salah satu huruf. Nah, kita lanjutkan kepada hari ini, yaitu membahas tentang menerapkan hukum bacaan mim sukun. Apabila mim sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, maka hukum bacaannya dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ikhfa syafawi, yang kedua idgham mimi, yang ketiga izhar syafawi. Nah, itulah pembagian hukum bacaan mim sukun apabila bertemu dengan huruf hijaiyah. Jadi perhatikan dan pahami. Nah, jadi siapa tahu nanti ketemu di dalam bacaan-bacaan Al-Quran Anda semua, bagaimana mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah. Andai kata bertemu huruf ini seperti apa bacaannya, hukum bacanya seperti apa. Nah, oleh karena itu perhatikan dan simak materinya baik-baik. Nah, jadi selanjutnya kita bahas yang pertama, ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi yaitu lapas yang mengandung bacaan ikhfa apabila terdapat mim sukun bertemu dengan huruf
ba. Nah, jadi apabila mim sukun Ananda semua bertemu dengan huruf ba, maka dinamakan bacaannya hukum ikhfa syafawi. Nah, jadi ingat hukum bacanya adalah ikhfa syafawi apabila mim sukun bertemu dengan huruf ba. Nah, contohnya seperti ini. Nah, inna rabbahum bihim faidahum bisahirah. Nah, jadi seperti itu. Nah, perhatikan mim sukun bertemu dengan huruf ba. Nah, itu maka hukum bacanya itu ikhfa syafawi. Dan cara membacanya itu samar-samar di bibir dan berdengung. Nah, jadi dibaca samar-samar di bibir dan dibacanya dengung. Inna rabbahum bihim faidahum bisahirah. Nah, seperti itu, samar-samar dan didengungkan cara membacanya. Nah, itulah ikhfa syafawi, hukum mim sukun bertemu dengan huruf ba. Nah, selanjutnya kita masuki kepada pembahasan selanjutnya. Selanjutnya yang nomor 2, idgham mimi. Idgham mimi adalah mim sukun bertemu dengan huruf mim. Nah, jadi apabila mim sukun itu bertemu dengan huruf mim maka dinamakan idgham mimi atau idgham misli. Nah, jadi harus tahu apa nanti bacaannya, hukumnya apabila mim sukun bertemu dengan huruf mim. Nah, contohnya seperti ini. Alaihim muqsadatun ala qulubihim ma kanu. Nah, jadi seperti itu cara membacanya. Nah, jadi cara membacanya ingat mim sukunnya digabungkan dengan huruf mimnya dan dibaca berdengung. Nah, jadi membacanya tuh harus berdengung. Ingat mim sukunnya digabungkan dengan mim selanjutnya itu dibaca berdengung. Nah, contohnya saya contohkan lagi. Alaihim muqsadatun ala qulubihim ma kanu. Nah, jadi seperti itu cara membacanya. Namanya hukum bacanya idgham mimi apabila mim sukun bertemu dengan huruf mim. Nah, selanjutnya kita membahas yang nomor 3 tentang izhar syafawi. Izhar syafawi adalah apabila mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah yang 26 selain huruf mim dan ba. Nah, maka hukum bacanya itu dinamakan izhar syafawi. Jadi apabila bertemu mim sukun bertemu dengan salah satu huruf yang 26 huruf hijaiyah selain mim dan ba, baik itu nanti ketemu huruf hamzah, ta, sin, jim, ha, kha dan yang lainnya. Nah, itu nama hukum bacanya adalah izhar syafawi dan cara membacanya dengan bunyi mim sukun itu dibaca jelas dengan bibir tertutup. Nah, jadi ingat cara membaca izhar syafawi itu mimnya dibaca jelas dengan bibir tertutup. Nah, contohnya seperti ini. Nah, itu huruf hijaiyahnya. Jadi apabila bertemu dengan yang 26 ini, maka dibaca mim sukunnya izhar syafawi atau dibaca jelas dengan bibir tertutup. Contohnya lagi seperti lahum ajrun alaihim hafizina innahum yakiduna. Nah, jadi seperti itu contoh bacaannya. Lahum ajrun alaihim hafizina innahum yakiduna. Nah, jadi itu cara membacanya. Contohnya itu kan mim sukun bertemu dengan hamzah. Selanjutnya mim sukun bertemu dengan ha. Selanjutnya mim sukun bertemu dengan ya. Nah, itu kesemuanya bagian daripada huruf hijaiyah yang 26 tadi, maka dibacanya izhar syafawi. Bacaannya jelas dengan bibir tertutup. Nah, selanjutnya kita masuki
kepada mari mengartikan Quran surat An-Nisa nomor 4 ayat 146, Quran surat Al-Baqarah nomor 2 ayat 153 dan Quran surat Ali Imran nomor 3 ayat 134. Nah, jadi perhatikan Anda semua pada materinya. Nah, di sini kita belajar mengartikan secara per kalimat per mufradat. Nah, jadi andai kata kalimatnya ini apa artinya? Nah, jadi perhatikan dan simak pada materinya. Illalladzina, artinya kecuali orang-orang tabu yang bertobat, wa aslahu yang memperbaiki diri, wa tasamu berpegang teguh, billahi agama Allah Subhanahu wa taala, wa akhlasu dinahum dengan tulus dalam beragama, faulaika maka mereka, ma'al mu'minina bersama orang yang beriman, wasaufa di atas, yu'tillahu Allah akan memberikan, ajran aziman pahala yang besar. Nah, jadi dalam mengartikan Quran di sini Anda semua diartikannya itu per kata, tidak secara menyeluruhan, tapi diartikan per kata per mufradat. Nah, andai kata ilalladzi tadi apa artinya? Nah, jadi seperti itu. Nah, kita tunjukkan kepada arti yang sesungguhnya secara full. Arti daripada Quran surat An-Nisa nomor 4 ayat 146. Artinya kecuali orang-orang yang taubat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada agama Allah dan tulus ikhlas mengerjakan agama mereka karena Allah, maka mereka itu adalah bersama orang-orang yang beriman, dan kelak Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar. Quran surat An-Nisa nomor 4 ayat 146. Nah, itulah makna daripada Quran surat An-Nisa secara keseluruhan. Kalau tadi kita membahasnya secara per mufradat per kalimat. Nah, itu. Selanjutnya mengartikan Quran surat Al-Baqarah nomor 2 ayat 153, arti mufradat, arti kata per kalimat. Lafaz, artinya lafaz, arti. Nah, yang pertama, ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang, amanu, orang yang beriman, asta'inu, mohonlah pertolongan, bisabri wassadah, dengan sabar dan salat, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ma'as-sabirina, beserta orang-orang yang sabar. Nah, yang artinya Quran surat Al-Baqarah nomor 153 secara full, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat, sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran surat Al-Baqarah nomor 2 ayat 153. Nah, jadi seperti itu cara mengartikan surah secara per mufradat atau per kalimat. Nah, jadi silakan Anda semua perhatikan. Selanjutnya, mari mengartikan kembali Quran surat Ali Imran. Quran surat Ali Imran nomor 3 ayat 134. Artinya per mufradat sama seperti yang kemarin yang terdahulu. Nah, jadi artikan secara per mufradat per kalimat. Nah, lafaznya arti, lafaz arti. Yang pertama, alladzina, orang-orang, yunfikuna, yang menafkahkan harta, fis-sarra'i, di waktu lapang, wad-dharra'i, dan di waktu sempit, wal kazimina, dan orang-orang yang menahan, al-ghaiza, amarah, wal afini, dan orang yang memaafkan, anin nasi, atas manusia, wallahu, dan Allah Subhanahu wa taala, yuhibbul muhsinina, mencintai orang yang berbuat baik. Nah, jadi itu makna Quran secara per mufradat atau per kalimat. Nah, selanjutnya kita simak Quran surat Ali Imran
nomor 3 surat 34 secara full maknanya. Nah, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Quran surat Ali Imran nomor 3 ayat 134. Nah, jadi seperti itu cara mengartikan Quran secara permufradat. Nah, jadi harus tahu, Anda semua harus mengenal bagaimana cara mengartikan permufradatnya. Nah, selanjutnya kita masuki kepada kesimpulan. Kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini yang pertama, apabila mim sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, maka hukum bacanya dibagi menjadi 3 macam, yaitu ikhfa syafawi, idgham mimi, izhar syafawi. Ikhfa syafawi adalah apabila mim bertemu dengan huruf ba, maka dibacanya samar-samar di bibir dan berdengung. Idgham mimi adalah apabila mim sukun bertemu dengan huruf mim, maka dibacanya dimasukkan atau digabungkan suara mimnya dan berdengung. Izhar syafawi adalah mim sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah dari 26 huruf selain mim dan ba, maka dibacanya jelas bunyi mim sukunnya dengan bibir tertutup. Nah, jadi kesimpulan pada hari ini sudah saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bisa dimengerti, dan Anda semua dapat memahami materi yang tadi sudah Ustadz sampaikan, dan Anda semua mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, dan menjadi anak-anak yang hebat dan ahli dalam ilmu agama khususnya. Nah, selanjutnya kita masuki kepada penutup. Sampai di sini dulu pembelajaran pendidikan agama Islam kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bisa dimengerti oleh Ananda semua materi yang tadi sudah Ustadz sampaikan. Ananda semua mendapatkan ilmu yang manfaat, mendapatkan ilmu yang barokah, dan sampai bertemu kembali di pembelajaran pendidikan agama Islam selanjutnya. Nah, sampai di sini dulu materi yang dapat Ustadz sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Dan jangan lupa setelah pembelajaran agar selalu memohon, berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar dimudahkan dan dilancarkan dalam menuntut ilmunya hari ini tadi, dan Anda semua mendapatkan ilmu yang benar-benar langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jangan lupa selalu berdoa kepada Yang Maha Kuasa supaya benar mendapat ilmu yang manfaat. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.